Hidayah di tengah kegelisahan. Bobon Santoso duduk termenung di balkon rumahnya. Suasana malam yang tenang seolah tak mampu meredakan gelisah di hatinya. Ia merenung tentang hidupnya yang penuh kontroversi, jauh dari agama, dan seringkali menuai hujatan. Meski popularitasnya melambung karena konten-konten nyeleneh, ada kekosongan yang tak pernah bisa ia isi. Sesekali ia menghela napas panjang, mengingat bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukannya dengan sinis. Suatu malam, Bobon tanpa sengaja melihat video ceramah Gus Ikdam yang tengah viral. Ceramah itu penuh dengan pesan damai dan penuh kasih sayang, menyentuh hati Bobon yang keras dan penuh ego. Awalnya ia menganggap ceramah itu biasa saja, namun ada kalimat Gus Ikdam yang begitu mengena, seburuk apapun masa lalumu, jika Allah berkehendak, seketika hidupmu bisa berubah. Bobon merasa kata-kata itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Tanpa pikir panjang, Bobon mencari tahu lebih banyak tentang Gus Ikdam. Ia menonton banyak video ceramahnya, bahkan sampai begadang hingga pagi. Hati Bobon yang selama ini keras perlahan mulai luluh. Entah mengapa, ada rasa tenang yang menyusup ke dalam jiwanya setiap kali mendengar lantunan zikir Gus Ikdam. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini tanda hidayah? Keesokan harinya, Bobon memutuskan untuk menghubungi salah satu temannya yang dikenal dekat dengan Gus Ikdam. Ia ingin bertemu langsung dan berbincang dengan sang kiai muda itu. Namun, rasa ragu dan malu masih menghantuinya. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya yang penuh dosa bisa diterima dengan baik oleh seorang ulama? Namun, keinginan kuat untuk mencari ketenangan mengalahkan segala keraguan itu. Tak butuh waktu lama, temannya memberi kabar bahwa Gus Ikdam bersedia bertemu. Hati Bobon berdebar kencang. Ia merasa gugup dan bingung harus berbicara apa nanti. Namun, ada keyakinan dalam dirinya bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia bertekad untuk membuka hati dan mengungkapkan segala keresahannya. Hari pertemuan pun tiba. Bobon mengenakan pakaian yang sederhana dan rapi, berbeda dari biasanya. Ia tak ingin menunjukkan citra kontroversialnya di hadapan Gus Ikdam. Setibanya di tempat pengajian, Bobon melihat kerumunan jamaah yang tengah mendengarkan tausiah dengan khusyuk. Ia menunggu di pojokan, menundukkan kepala sambil merenung. Saat Gus Ikdam selesai mengisi pengajian, salah satu santri mendekati Bobon dan mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Detak jantung Bobon semakin cepat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ketika ia melangkah masuk, pandangan Gus Ikdam yang teduh dan penuh kasih langsung menyambutnya. Tanpa disangka, Bobon langsung berlutut dan menangis terseduh-seduh. Gus Ikdam mendekat dan merangkul Bobon dengan lembut. "Tenang, nak. Semua orang punya masa lalu. Allah itu Maha Pengampun," ucap Gus Ikdam dengan suara lembut yang menyejukkan. Bobon semakin larut dalam tangis. Ia merasa dipeluk oleh kasih sayang yang selama ini tak pernah ia rasakan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Gus, saya ingin berubah. Saya ingin mencari kedamaian." Gus Ikdam tersenyum hangat dan mengelus punggung Bobon. "Alhamdulillah, hidayah itu sudah mengetuk hatimu. Mari kita melangkah bersama menuju kebaikan," jawabnya. Air mata haru membasahi pipi Bobon. Di titik inilah ia merasa menemukan jalan baru dalam hidupnya. Mengucap syahadat dengan air mata. Setelah beberapa lama terisak dalam pelukan Gus Ikdam, Bobon mulai tenang. Gus Ikdam mengajak Bobon duduk di lantai beralas tikar pandan, suasana hangat menyelimuti ruangan itu. Beberapa santri mengintip dari jendela, penasaran melihat sosok kontroversial itu menangis penuh haru. Gus Ikdam mempersilakan Bobon menceritakan kegelisahan yang mengusik hatinya. Dengan suara bergetar, Bobon mulai berbicara. Ia mengakui semua keburukan yang pernah ia lakukan, mulai dari konten tak bermoral hingga gaya hidup yang jauh dari agama. "Saya muak dengan semua ini, Gus. Di balik tawa dan kesuksesan, hati saya hampa. Saya ingin berubah, tapi merasa tidak layak," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menghakimi. "Bobon, tidak ada manusia yang sempurna. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu menerima hambanya yang ingin bertobat. Jika hatimu sudah tergerak, itu tanda Allah mencintaimu," kata Gus Ikdam lembut. Bobon mengusap air matanya, merasa ada beban berat yang mulai terangkat. Setelah mendengar semua keluh kesah Bobon, Gus Ikdam mengajak Bobon untuk memantapkan hati memeluk Islam secara utuh. "Jika kamu sudah yakin, mari kita ucapkan syahadat bersama. Biarkan Allah menjadi saksi niat sucimu ini,"
ujar Gus Ikdam sambil menggenggam tangan Bobon dengan erat. Bobon mengangguk pelan, wajahnya tampak tegar meski sisa air mata masih terlihat. Ia berdiri dengan hati yang mantap. Dengan penuh hikmat, Gus Ikdam mengajarkan kalimat syahadat. Bobon mengikuti setiap lafaz dengan suara bergetar, namun pasti. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu kalimat terakhir terucap, tubuh Bobon terasa ringan, seolah beban dosa yang selama ini menghimpitnya lurus seketika. Air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan dan kelegaan. Para santri yang menyaksikan dari luar turut mengaminkan dengan penuh haru. Gus Ikdam kemudian mengusap kepala Bobon dengan penuh kasih sayang. Mulai hari ini, kamu adalah saudara seiman kami. Jangan pernah takut melangkah menuju kebaikan. Ingat, Allah selalu ada bersamamu, ucapnya dengan senyum lembut. Bobon menunduk penuh syukur, merasa hidupnya benar-benar dimulai kembali. Setelah prosesi syahadat selesai, para santri mengerumuni Bobon dengan penuh kebahagiaan. Mereka mengucapkan selamat dan memeluknya hangat. Bobon merasa diterima tanpa syarat, meski dirinya penuh dosa di masa lalu. Suasana berubah penuh sukacita, mengiringi lembaran baru kehidupan Bobon sebagai seorang mualaf. Malam itu, Bobon menginap di pesantren atas undangan Gus Ikdam. Ia ingin merasakan suasana tenang dan damai yang selama ini dirindukannya. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memperdalam ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Perjalanan hijrah yang tak mudah. Pagi itu, suasana pesantren terasa begitu sejuk. Bobon terbangun dari tidurnya dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang menyelimuti hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat melangkah keluar kamar, ia melihat para santri sedang berbaris untuk melaksanakan salat duha. Bobon terdiam sejenak, merasa kagum dengan kedisiplinan mereka dalam beribadah. Gus Ikdam yang baru saja selesai memberikan arahan kepada para santri mendekati Bobon. "Sudah siap salat duha?" tanya Gus Ikdam sambil tersenyum. Bobon hanya bisa tersenyum malu, belum banyak tahu tentang tata cara salat sunnah itu. Melihat kebingungan di wajahnya, Gus Ikdam pun mengajak Bobon ke ruang khusus untuk belajar dasar-dasar salat. Di dalam ruangan itu, Gus Ikdam dengan sabar mengajarkan gerakan dan bacaan salat secara perlahan. Bobon memperhatikan dengan seksama, berusaha menghafal setiap lafaz meski lidahnya masih terbata-bata. "Tenang saja, tak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja," kata Gus Ikdam menenangkan. Bobon merasa bersyukur diperlakukan dengan begitu sabar dan penuh kasih. Usai belajar salat, Bobon diajak untuk ikut berbaur dengan para santri. Beberapa dari mereka mulai bertanya tentang kehidupan Bobon sebelum menjadi mualaf. Dengan jujur, Bobon menceritakan segala kontroversi yang pernah ia buat dan rasa penyesalan yang kini menggelayuti hatinya. Para santri mendengarkan tanpa sedikit pun menghakimi, justru memberikan dukungan agar Bobon tetap istiqomah dalam hijrahnya. Namun, perjalanan hijrah Bobon tidaklah semudah yang dibayangkan. Ketika berita tentang dirinya masuk Islam tersebar luas, banyak warganet yang bereaksi beragam. Ada yang mendukung dengan doa, namun tak sedikit pula yang mencibir dan meragukan keikhlasannya. Komentar pedas menghujani akun media sosialnya. Bobon membaca beberapa komentar yang menyakitkan, membuat hatinya kembali goyah. Melihat kegundahan Bobon, Gus Ikdam segera menemuinya. "Bobon, jangan biarkan komentar orang menjatuhkanmu. Hijrah itu memang berat, tapi jangan mundur hanya karena cibiran. Tunjukkan perubahanmu dengan kesabaran dan ketulusan," nasihat Gus Ikdam lembut. Bobon mengangguk pelan, berusaha menguatkan tekadnya kembali. Malam itu, Bobon memilih mematikan ponselnya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran bersama para santri. Gus Ikdam mengajarinya membaca surah-surah pendek dengan tartil. Meski masih terbata-bata, Bobon merasa ada kebahagiaan yang meresap dalam hatinya. Setiap ayat yang ia baca terasa menenangkan dan menguatkan. Hari-hari berikutnya, Bobon semakin aktif mengikuti kegiatan pesantren. Ia belajar tentang wudhu, doa sehari-hari, dan dasar-dasar keimanan. Para santri selalu membantunya dengan penuh keikhlasan. Perlahan namun pasti, Bobon mulai merasa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga pesantren. Bobon menyadari bahwa perjalanan hijrahnya masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan bimbingan Gus Ikdam dan dukungan para santri, ia yakin mampu melalui semua ujian itu. Dalam hati, ia terus berdoa agar Allah selalu menguatkan imannya dan menjaganya dari godaan dunia.
Hadiah umroh dari Gus Ikdam. Suatu sore di pesantren, setelah selesai mengikuti kajian bersama para santri, Gus Ikdam memanggil Bobon ke ruang tamu. Wajah Gus Ikdam terlihat cerah, sementara Bobon merasa penasaran dengan panggilan mendadak itu. Begitu masuk, ia melihat Gus Ikdam sudah duduk dengan senyum lembut seperti biasanya. "Bobon, ada yang ingin saya sampaikan," ujar Gus Ikdam membuka percakapan. Bobon duduk dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Gus?" tanyanya. Gus Ikdam menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, "Saya melihat kesungguhanmu dalam berhijrah. Meskipun banyak cobaan, kamu tetap berusaha istiqomah. Itu membuat saya yakin bahwa hidayah memang sudah tertanam kuat di hatimu." Bobon menunduk, merasa terharu mendengar apresiasi dari sang kiai. "Tadi malam saya memohon petunjuk kepada Allah, dan hati saya terpanggil untuk memberimu hadiah umroh," lanjut Gus Ikdam sambil menyerahkan sebuah amplop. Bobon terkejut, matanya membulat tak percaya. "Umroh, Gus, saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengangguk mantap. "Ya, kamu akan berangkat ke Tanah Suci. Anggap ini sebagai bentuk syukur atas hidayah yang Allah berikan." Bobon langsung bersimpuh, mencium tangan Gus Ikdam sambil menangis terisak. "Terima kasih, Gus. Saya tidak pernah membayangkan bisa ke Baitullah. Ini mimpi yang menjadi kenyataan," ucapnya dengan suara serak. Gus Ikdam mengelus kepala Bobon dengan penuh kasih sayang. "Pergilah, perkuat imanmu di sana. Doakan semua umat muslim agar selalu dalam lindungan Allah," pesan Gus Ikdam. Berita tentang hadiah umroh dari Gus Ikdam kepada Bobon langsung tersebar luas. Banyak yang terharu melihat perjalanan hijrah Bobon, namun ada pula segelintir orang yang masih meragukan ketulusannya. Namun, Bobon tak lagi menggubris cibiran itu. Hatinya kini sudah mantap untuk melangkah menuju Baitullah dengan niat tulus dan ikhlas. Persiapan keberangkatan dilakukan dengan cepat. Para santri dengan sukacita membantu Bobon mempersiapkan segala keperluan. Beberapa dari mereka memberikan doa dan nasihat agar Bobon selalu kuat dalam menjaga keimanan. Bobon merasa benar-benar diterima sebagai saudara seiman. Hatinya semakin tenang dan mantap menjalani perjalanan spiritual ini. Di malam sebelum keberangkatan, Bobon menghabiskan waktu lebih banyak di masjid pesantren. Ia bermunajat dan memohon ampunan atas segala dosa masa lalunya. Rasa haru menyelimuti dirinya, membayangkan akan berdiri di depan Ka'bah, memohon ampun kepada Allah secara langsung. "Ya Allah, bimbinglah aku menuju jalan-Mu yang lurus," lirihnya dalam doa. Gus Ikdam datang menghampiri Bobon yang masih duduk di pojok masjid. "Sudah siap berangkat besok?" tanya Gus Ikdam dengan senyum penuh makna. Bobon mengangguk pelan. "Insya Allah, Gus, saya masih tak percaya mendapatkan kesempatan ini," jawabnya jujur. Gus Ikdam meletakkan tangan di pundak Bobon. "Jaga hati, jangan terbuai dengan pujian ataupun cacian. Fokuskan niatmu hanya karena Allah," nasihatnya lembut. Malam itu, Bobon tidur dengan hati penuh rasa syukur. Ia merasa hidupnya benar-benar berubah drastis sejak bertemu Gus Ikdam. Tak henti-hentinya ia berdoa agar hijrahnya tetap kuat meski cobaan datang silih berganti. Di dalam hatinya, ia bertekad menjadikan perjalanan umroh ini sebagai awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Menjejak Tanah Suci dengan haru. Hari keberangkatan pun tiba. Bobon mengenakan pakaian ihram yang diberikan oleh Gus Ikdam, terasa sederhana namun begitu sakral. Para santri dan jamaah pesantren berkumpul di halaman untuk melepas kepergiannya. Mereka mendoakan agar Bobon diberi kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan ibadah umroh. Gus Ikdam berdiri di barisan depan, tersenyum penuh bangga melihat perubahan besar dalam diri Bobon. Sebelum naik ke mobil yang akan membawanya ke bandara, Bobon menghampiri Gus Ikdam. Dengan penuh haru, ia kembali mencium tangan sang kiai muda itu. "Gus, terima kasih atas semua kebaikan dan bimbingannya. Saya tidak akan pernah melupakan jasa Gus Ikdam," ucap Bobon dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Ingat, Bobon, perjalanan umroh ini bukan sekadar ritual. Jadikan momen ini untuk memohon ampun dan memperkuat iman. Doakan juga semua orang yang mendukung hijrahmu," pesan Gus Ikdam dengan penuh kelembutan. Mobil pun melaju meninggalkan pesantren, membawa Bobon menuju bandara. Di sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang membayangkan akan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Sesekali ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, apakah aku benar-benar pantas untuk menerima nikmat sebesar ini?" Air mata haru tak kuasa ia bendung, mengalir begitu saja membasahi pipinya.
Setibanya di bandara, Bobon disambut oleh beberapa jamaah umroh lainnya. Meski sebagian mengenalinya sebagai figur kontroversial, mereka menyambutnya dengan senyum dan doa. Bobon merasa terharu dengan keramahan mereka, seolah seluruh dunia menerima dirinya yang kini telah berhijrah. Ia semakin mantap melangkah, membawa serta tekad untuk memulai hidup baru. Selama penerbangan menuju Tanah Suci, Bobon terus berdoa dan berzikir, seperti yang diajarkan Gus Ikdam. Sesekali ia membuka Al-Quran kecil yang selalu dibawanya, membaca surah-surah pendek dengan tartil. Keheningan di pesawat membuat suasana semakin khusyuk, dan Bobon larut dalam renungan panjang tentang perjalanan hidupnya hingga sampai di titik ini. Ketika pesawat mulai mendekati kota Makkah, Bobon melihat dari jendela hamparan gurun yang luas. Hatinya berdesir, menyadari bahwa dirinya semakin dekat dengan Baitullah. Ketika akhirnya tiba di Tanah Suci, rasa syukur langsung menyelimuti hatinya. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini, lirihnya sambil menahan tangis. Begitu rombongan sampai di hotel, Bobon segera bersiap menuju Masjidil Haram. Langkah kakinya terasa begitu ringan meskipun tubuhnya agak lelah. Saat memasuki pelataran masjid, matanya terpaku pada pemandangan Ka'bah yang begitu agung dan indah. Air mata haru kembali mengalir deras, dan Bobon langsung bersimpuh, menangis tanpa henti. Semua dosa dan penyesalan seakan tumpah ruah dalam sujud pertamanya di hadapan Ka'bah. Dengan penuh keikhlasan, Bobon melantunkan doa-doa ampunan, memohon kepada Allah agar menghapus semua dosanya dan membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kerumunan jutaan umat dari seluruh penjuru dunia, Bobon merasa begitu kecil dan tak berdaya. Namun, justru di situ ia menemukan kekuatan iman yang sejati. Doa di depan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah yang megah dan suci, Bobon bersimpuh dengan hati penuh haru. Tangannya terangkat, air matanya tak henti-henti mengalir. Ia merasa begitu kecil dan hina di hadapan kebesaran Allah. Dalam hati, ia terus merapal doa, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan. Ya Allah, ampunilah aku. Aku datang ke rumahmu dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, lirihnya dengan suara bergetar. Suasana Masjidil Haram begitu khusyuk. Jamaah dari berbagai negara mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhidmatan. Bobon merasa merinding melihat kebesaran Allah yang mempersatukan umat manusia tanpa membedakan latar belakang. Dalam diam, ia teringat pesan Gus Ikdam agar tetap menjaga niat ikhlas dalam berhijrah. Setelah cukup lama berdoa dan menangis dalam sujudnya, Bobon beranjak untuk melaksanakan tawaf. Ia berjalan mengelilingi Ka'bah sambil terus berdoa dan berzikir. Setiap langkahnya terasa begitu ringan, seolah beban hidupnya mulai terangkat. Di antara kerumunan, ia mendengar lantunan doa dari para jamaah, membuat hatinya semakin tenang. Di putaran ketiga tawaf, Bobon kembali menangis saat teringat masa lalunya yang penuh dosa dan keburukan. Betapa sering ia menyakiti hati orang lain, mencari sensasi demi popularitas, dan melupakan Allah dalam hidupnya. Ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Bimbinglah aku menuju jalan kebenaran, bisiknya dalam doa. Selesai tawaf, Bobon melanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Setiap langkahnya disertai zikir dan istighfar. Tubuhnya mulai lelah, namun semangatnya tetap menyala. Di tengah perjalanan sa'i, ia merenungi kisah Siti Hajar yang berlari mencari air demi putranya, Nabi Ismail. Bobon merasa malu pada dirinya sendiri yang selama ini terlalu mengejar dunia dan melupakan akhirat. Setelah menyelesaikan rangkaian umroh, Bobon duduk bersandar di pelataran masjid. Pandangannya tak lepas dari Ka'bah. Hatinya merasa tenang, seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa lahir kembali sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Allah, karena telah memberikan kesempatan ini kepadaku, ucapnya penuh rasa syukur. Di tengah kehusyukan itu, tiba-tiba ponselnya bergetar. Bobon membuka pesan yang ternyata dari Gus Ikdam. Bagaimana perasaanmu di Tanah Suci? Tulisnya singkat. Bobon tersenyum dan langsung membalas, luar biasa, Gus. Saya merasa seperti bayi yang baru lahir. Hati ini begitu tenang dan damai. Tak butuh waktu lama, balasan dari Gus Ikdam masuk, syukuri hidayah ini. Jangan pernah lepaskan pegangan kepada Allah. Semoga umrohmu mabrur. Membaca pesan itu, Bobon kembali meneteskan air mata. Ia merasakan kehangatan nasihat dari seorang guru yang benar-benar tulus membimbingnya. Tanpa disadari,
beberapa jamaah di sekitarnya menyapanya dengan ramah. Mereka menyampaikan doa dan harapan agar hijrahnya tetap istiqomah. Bobon merasa bahagia karena meskipun ia dulu dikenal dengan kontroversinya, kini ia diterima dengan lapang oleh sesama Muslim. Setiap malam selama berada di tanah suci, Bobon tak henti-hentinya berdoa dan memohon petunjuk. Ia sadar bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah, namun ia percaya dengan kesungguhan dan pertolongan Allah, hijrahnya akan tetap terjaga. Malam itu, ia kembali merenung di depan Ka'bah, berharap Allah menguatkan tekadnya dalam menjalani kehidupan baru. Kembali ke tanah air dengan jiwa baru. Hari terakhir di tanah suci pun tiba. Bobon merasa berat meninggalkan kota Makkah, namun ia yakin bahwa perjalanan ini akan menjadi bekal penting dalam hidupnya. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, ia kembali berdoa di depan Ka'bah, memohon agar hijrahnya tetap istiqomah dan Allah selalu membimbing langkahnya. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah engkau beri hidayah, bisiknya lirih. Setibanya di bandara, Bobon bertemu dengan beberapa jamaah lain yang juga akan pulang ke Indonesia. Mereka saling berbagi pengalaman spiritual selama umroh. Bobon merasa semakin banyak belajar tentang arti ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah. Salah satu jamaah yang lebih tua menepuk pundaknya dan berkata, "Nak, teruslah berubah menjadi lebih baik. Jangan hiraukan mereka yang meragukan hijrahmu. Fokus pada Allah." Nasihat itu semakin menguatkan hatinya. Perjalanan pulang terasa penuh makna. Di dalam pesawat, Bobon lebih banyak merenung dan mengingat semua nasihat Gus Ikdam. Ia sadar bahwa tantangan terbesar bukan saat berada di tanah suci, tetapi ketika kembali ke kehidupan nyata dengan segala godaan dunia. Ia bertekad untuk tetap berpegang pada ajaran Islam dan menjadikan umroh ini sebagai titik balik hidupnya. Begitu pesawat mendarat di tanah air, sambutan hangat langsung menghampirinya. Para santri dan jamaah pesantren sudah menunggu dengan penuh sukacita. Gus Ikdam berada di barisan depan, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Selamat datang, Bobon. Bagaimana perasaanmu setelah umroh?" tanya Gus Ikdam dengan senyum khasnya. Bobon tersenyum haru. "Alhamdulillah, Gus. Hati ini terasa begitu tenang dan damai. Terima kasih atas segala bimbingannya," jawab Bobon dengan suara penuh syukur. Tanpa menunggu lama, Bobon langsung menuju pesantren untuk mengikuti pengajian bersama para santri. Gus Ikdam memintanya berbagi pengalaman selama umroh. Dengan penuh kejujuran, Bobon menceritakan betapa kuatnya dorongan untuk terus berbuat baik ketika berada di tanah suci. Ia juga mengakui bahwa kesadaran akan dosa-dosanya membuatnya semakin rendah hati. Para santri terharu mendengar kisah Bobon. Mereka menyadari bahwa perubahan yang dilakukan Bobon bukan sekadar pencitraan, melainkan sebuah upaya nyata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata ketika Bobon mengisahkan momen pertamanya menyentuh Ka'bah. Gus Ikdam yang mendengarkan dari kejauhan hanya tersenyum bangga, melihat Bobon telah menemukan jati dirinya sebagai Muslim sejati. Namun, cobaan tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di rumah, Bobon kembali menghadapi cemoohan dari sebagian warganet yang masih menganggap hijrahnya hanya sebagai gimik. Hati kecilnya sempat merasa terluka, namun ia segera mengingat pesan Gus Ikdam agar tidak tergoda dengan pujian maupun cacian. Bobon memilih untuk fokus memperbaiki diri daripada meladeni komentar negatif. Melihat keteguhan Bobon, Gus Ikdam kembali menguatkan hatinya dengan mengajak berdiskusi secara pribadi. "Bobon, ingatlah bahwa perubahan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk meraih ridha Allah. Mereka boleh mencibir, tetapi jika niatmu lurus, Allah akan selalu mendukungmu," ujar Gus Ikdam menenangkan. Bobon mengangguk mantap, menyadari bahwa hijrahnya adalah urusan pribadi dengan Allah, bukan sekadar mencari pembenaran dari manusia. Dengan tekad yang semakin kuat, Bobon melanjutkan kehidupannya dengan lebih banyak berbuat kebaikan. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat sekitar pesantren, dan berdakwah melalui pengalaman pribadinya. Meski perjalanan hijrah ini penuh tantangan, Bobon yakin bahwa selama ia berpegang teguh pada keikhlasan, Allah akan selalu membimbing langkahnya. Hijrah yang diuji dengan fitnah. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari umroh, Bobon semakin aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia ikut membantu pembangunan masjid dan menggalang dana untuk anak yatim bersama para santri. Gus Ikdam selalu mendampinginya, memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada Bobon tetap terjaga dan konsisten. Namun, cobaan besar datang tanpa diduga. Suatu hari,
Sebuah video lama Bobon saat masih bergelimang dunia malam kembali viral di media sosial. Banyak warganet yang mencemooh dan meragukan hijrahnya. Ternyata cuma pura-pura hijrah, cuma cari perhatian. Begitu bunyi beberapa komentar pedas. Bobon membaca semua itu dengan dada berdebar, merasa sakit hati. Berita viral itu pun sampai ke telinga Gus Ikdam. Mengetahui Bobon tampak murung, Gus Ikdam segera memanggilnya ke serambi pesantren. "Bobon, apa yang membuatmu gelisah?" tanya Gus Ikdam dengan suara lembut. Bobon menunduk, menahan air mata. "Gus, video masa lalu saya viral lagi. Mereka menuduh saya hanya pura-pura hijrah. Saya merasa hancur," jawabnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum tipis, menepuk pundak Bobon dengan penuh kasih. "Kamu tahu, Bobon, setiap perubahan baik pasti akan diuji. Itu sudah sunatullah. Jangan goyah hanya karena cibiran manusia. Fokuslah pada Allah, bukan pada mereka yang meragukanmu," ujar Gus Ikdam bijak. Kata-kata itu seketika menyejukkan hati Bobon, membuatnya merasa lebih kuat. Tak lama setelah itu, Gus Ikdam mengumpulkan para santri dan jamaah di masjid pesantren. Ia memberikan tausiah yang bertujuan menguatkan Bobon sekaligus mengingatkan semua tentang pentingnya istiqomah dalam berhijrah. Jangan pernah menghina masa lalu seseorang, karena bisa jadi ia lebih mulia setelah hijrahnya. Allah Maha membolak-balikkan hati. Apa yang kita pandang buruk dahulu, mungkin kini telah menjadi indah di sisi Allah, ujar Gus Ikdam penuh wibawa. Bobon yang duduk di barisan depan menunduk, meresapi setiap nasihat itu. Setelah kajian selesai, beberapa jamaah menghampirinya dan memberikan dukungan. "Tetap semangat, Bobon. Jangan hiraukan cemoohan mereka. Kami yakin hijrahmu tulus," ujar seorang jamaah sambil menepuk bahunya. Bobon tersenyum haru, merasa tidak sendirian dalam menjalani cobaan ini. Tak ingin terpuruk lebih lama, Bobon akhirnya memutuskan untuk berbicara secara terbuka lewat media sosial. Dalam video klarifikasinya, ia menyampaikan dengan tenang dan bijaksana, hijrah itu perjalanan panjang. "Saya bukan orang suci, tapi saya berusaha memperbaiki diri. Mohon doanya agar saya tetap istiqomah di jalan Allah." Video itu langsung mendapatkan respons positif dari banyak orang yang memberikan dukungan. Gus Ikdam memuji langkah Bobon yang berani dan tulus. Kadang, mengakui kesalahan masa lalu dengan jujur adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Jangan pernah takut menghadapi fitnah jika kamu yakin berada di jalan yang benar, nasihat Gus Ikdam pada pertemuan pribadi mereka. Bobon merasa lebih mantap dan percaya diri menjalani kehidupan barunya. Setelah kejadian itu, Bobon semakin termotivasi untuk menunjukkan perubahan nyata dalam perbuatannya. Ia tak hanya berbicara tentang hijrah, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan nyata. Setiap hari, ia semakin giat membantu masyarakat, mengikuti kajian ilmu agama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak orang yang mulai melihat ketulusan hijrahnya, dan perlahan fitnah itu pun mereda. Menguatkan tekad di jalan hijrah. Setelah melewati badai fitnah, Bobon semakin teguh dalam hijrahnya. Ia sadar bahwa hidup sebagai seorang mualaf tidak akan selalu mudah, apalagi dengan masa lalu yang penuh kontroversi. Namun, setiap kali merasa goyah, ia selalu mengingat pesan Gus Ikdam agar tetap berpegang teguh pada Allah dan tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Suatu sore, saat sedang membantu para santri membersihkan halaman pesantren, seorang pemuda datang menghampiri. Wajahnya penuh keraguan dan ketakutan. "Mas Bobon, boleh bicara sebentar?" tanyanya ragu. Bobon tersenyum dan mengangguk. Mereka duduk di serambi pesantren, sementara pemuda itu mulai bercerita tentang pergolakan batinnya. "Saya ini mirip dengan Mas Bobon dulu. Hidup saya berantakan, banyak dosa dan maksiat. Tapi setelah melihat hijrahnya Mas Bobon, saya jadi ingin berubah. Hanya saja, saya takut orang-orang akan menghina dan mencemooh," ucap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Bobon terdiam sejenak, hatinya tergetar mendengar kisah itu. Dengan penuh empati, Bobon menggenggam bahu pemuda itu. "Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi ingat, perubahan bukan tentang pandangan orang lain. Kita hijrah untuk Allah, bukan untuk mereka. Jangan takut berubah hanya karena cemoohan. Kalau niat kita tulus, Allah pasti bantu," ujar Bobon dengan suara mantap. Mendengar nasihat itu, pemuda tersebut menangis dan memeluk Bobon erat. "Terima kasih, Mas. Saya akan coba berubah, semoga Allah kuatkan saya," ucapnya penuh harap. Setelah pertemuan itu,
Bobon merasa semakin yakin bahwa hijrahnya membawa manfaat bagi orang lain. Hatinya dipenuhi kebahagiaan karena bisa menginspirasi perubahan pada orang lain. Gus Ikdam yang memperhatikan dari kejauhan tersenyum penuh bangga. Malam itu, ia mengajak Bobon berbincang di serambi masjid. Lihat, Bobon, Allah memuliakanmu dengan jalan hijrah ini. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk menguatkan orang lain yang sedang mencari cahaya kebenaran, ujar Gus Ikdam dengan nada lembut. Bobon mengangguk penuh syukur. Terima kasih, Gus. Kalau bukan karena bimbingan Gus Ikdam, mungkin saya masih tersesat di dunia gelap, jawabnya. Gus Ikdam hanya tersenyum bijak, mengingatkan bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah. Kamu hanya perlu menjaga keikhlasan dan terus memperbaiki diri. Jangan pernah sombong dengan perubahanmu, karena setan akan terus menggoda, pesannya. Seiring berjalannya waktu, Bobon semakin dikenal sebagai pribadi yang ramah dan penuh semangat dalam berdakwah. Ia mulai diundang ke berbagai tempat untuk berbagi kisah hijrahnya, terutama kepada para pemuda yang masih bergelut dengan dunia gelap. Dalam setiap ceramahnya, Bobon selalu mengingatkan bahwa perubahan itu bukan hal yang instan dan pasti penuh ujian. Suatu ketika, ia diundang di sebuah acara pengajian besar di kota. Ribuan orang hadir, dan suasana begitu haru ketika Bobon menceritakan bagaimana Gus Ikdam menjadi pilar dalam perjalanannya menuju cahaya Islam. Gus Ikdam bukan hanya guru bagi saya, tapi juga sosok yang menguatkan iman saya ketika hampir runtuh, ungkapnya dengan penuh rasa hormat. Acara tersebut menjadi bukti bahwa hijrah Bobon telah diterima oleh masyarakat. Kini ia tidak lagi dipandang sebagai sosok kontroversial, tetapi sebagai pribadi yang tulus dan penuh tekad memperbaiki diri. Bobon sadar bahwa ini semua adalah berkah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Cahaya hijrah yang menginspirasi. Hari itu, Gus Ikdam mengadakan pengajian akbar di pesantren, mengundang para jamaah dari berbagai daerah. Bobon diberi kesempatan untuk berbagi kisah hijrahnya di hadapan ribuan jamaah. Dengan penuh kerendahan hati, ia naik ke panggung sederhana dan menyapa para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya dengan suara lantang namun penuh kehangatan. Bobon mengawali kisahnya dengan menceritakan masa lalunya yang penuh kesalahan dan kontroversi. Ia tak malu mengakui bahwa dulu ia begitu jauh dari Allah, lebih memilih popularitas dan kesenangan dunia. Namun, pertemuannya dengan Gus Ikdam mengubah segalanya. Allah Maha Baik, Dia mempertemukan saya dengan seorang guru yang tak hanya mengajari ilmu agama, tapi juga menuntun saya ke jalan yang benar, katanya dengan mata berkaca-kaca. Para jamaah terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Bobon. Ia melanjutkan dengan menceritakan perjalanan umrohnya, bagaimana hatinya terasa dilahirkan kembali ketika menyentuh Ka'bah untuk pertama kali. Di depan Ka'bah, saya menangis seperti anak kecil. Saya merasa begitu kotor dan hina, tapi Allah masih memberi saya kesempatan untuk bertobat, ujarnya dengan suara bergetar. Tepuk tangan menggelegar saat Bobon mengakhiri kisahnya. Para jamaah terlihat terharu, beberapa dari mereka bahkan menangis mendengar kejujuran dan ketulusan hati Bobon. Gus Ikdam kemudian naik ke panggung dan memeluk Bobon erat. Inilah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dianggap hina oleh manusia. Jangan pernah menutup pintu taubat, kata Gus Ikdam dengan penuh kebijaksanaan. Setelah acara selesai, banyak jamaah yang menghampiri Bobon, meminta nasihat dan doa. Bobon melayani mereka dengan sabar dan ramah. Ia merasa bahagia melihat bagaimana perjalanan hijrahnya bisa menginspirasi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Di tengah keramaian, seorang pemuda berpenampilan urakan menghampiri. Mas Bobon, saya dulu ngefans sama aksi brutal Mas. Tapi setelah hijrah, saya malah lebih kagum lagi. Doakan saya bisa berubah juga, ucapnya dengan penuh harap. Bobon tersenyum dan merangkul pemuda itu. Kita semua punya masa lalu, bro. Tapi Allah tidak melihat masa lalu kita, melainkan seberapa besar kita ingin berubah menjadi lebih baik. Jangan takut melangkah, jawab Bobon sambil menguatkan tekad pemuda tersebut. Di sudut panggung, Gus Ikdam memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bangga melihat bagaimana Bobon kini benar-benar menjadi pribadi yang rendah hati dan membawa manfaat bagi orang lain. Beberapa hari setelah pengajian, Bobon kembali melanjutkan aktivitas sosialnya bersama para santri. Ia ikut dalam program pemberian sembako kepada warga kurang mampu dan menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan sosial pesantren.
Perubahan besar dalam hidupnya membuat masyarakat sekitar mulai melihatnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Gus Ikdam merasa yakin bahwa Bobon sudah benar-benar berubah. Pada suatu malam, ketika sedang duduk di serambi masjid, Gus Ikdam memberikan nasihat terakhir yang sangat berarti. Bobon, hijrahmu adalah perjalanan panjang. Jangan pernah merasa sudah sempurna. Teruslah memperbaiki diri, dan jangan berhenti belajar. Ingat, setan akan selalu mencari celah untuk menggoda, pesan Gus Ikdam bijaksana. Bobon mengangguk dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, Gus. Saya berjanji akan tetap istiqomah. Hijrah ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakannya, jawab Bobon dengan tekad yang bulat. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang seolah ikut menyaksikan sebuah perjalanan hijrah yang menginspirasi banyak orang. Dengan hati yang mantap dan jiwa yang tenang, Bobon melangkah dalam kehidupan barunya. Ia tidak lagi mengejar popularitas atau sensasi, melainkan ridha Allah semata. Setiap detik dalam hidupnya kini diisi dengan amal kebaikan, dan ia tak pernah lelah mengajak orang lain untuk ikut berubah menuju jalan yang benar.